Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Babakan Cikau, pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang di lingkungan SMP Negeri 1 Babakan Cikau. Kemudian Ibu juga ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS sebagai salah satu kegiatan yang wajib kalian ikuti sebagai persyaratan untuk kalian dinyatakan secara resmi sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 Babakan Cikau. Sebelum kita masuk ke materi, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat menjalankan aktivitas secara normal walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama Ibu Endah Yulianti. Di SMP Negeri 1 Babakan Cikau, Ibu mengajar mata pelajaran IPA untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 9, tidak mengajar di kelas 7 dan 8. Namun bukan berarti kalian tidak bisa mengenal Ibu lebih dekat. Silahkan, walaupun Ibu tidak mengajar di kelas 7, kalian bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi dengan Ibu kapan dan di mana saja. Nah, untuk materi yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan MPLS ini adalah tentang pengenalan visi, misi, dan program kurikulum SMP Negeri 1 Babakan Cikau. Nah, apa yang menjadi visi dari SMP Negeri 1 Babakan Cikau? Visi di sini adalah harapan atau cita-cita ya, yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, didukung dengan lingkungan yang asri. Nah, ini adalah visi atau harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah, oleh SMP Negeri 1 Babakan Cikau. Pertama adalah menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah. Yang kedua, yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dengan didukung oleh lingkungan yang asri. Nah, bagaimana kita bisa mencapai visi atau harapan tersebut? Tentu harus ada tindakan atau hal yang kita lakukan, ya. Bagaimana caranya kita bisa mencapai visi atau harapan tersebut, ya. Nah, tentu harus ada aksi yang kita lakukan, ya. Nah, ini adalah aksi yang akan kita lakukan dalam bentuk misinya. Apa itu? Pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan dan pengamalan ajaran agama, ya. Kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, mengoptimalkan lingkungan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, itu adalah aksi atau misi yang akan kita lakukan dalam rangka mewujudkan visi atau cita-cita yang tadi, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk melaksanakan visi ini? Ya, tentu kita semuanya apa yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita atau harapan tadi
tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, semuanya ini terrangkum dalam program kurikulum ya. Nah, oke. Sekarang di SMP Negeri 1 Babakan Cikao, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Tentu kurikulum 2013 yang sekarang yang kita gunakan di tahun ajaran 2021-2022 ini tentu kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi kita di masa darurat pandemi COVID-19 ya. Oke. Di mana nanti kurikulum ini tidak secara penuh akan kita berikan ya, tetapi akan disesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat ini. Oke, pertama yang ingin Ibu sampaikan adalah mengenalkan jenis mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di SMP Negeri 1 Babakan Cikao. Ini mungkin sama seperti kalian di SD ya, hanya mungkin nanti perbedaannya adalah dalam jumlah jam dan juga guru yang mengajarkannya. Oke, pertama yang ingin Ibu sampaikan adalah jumlah mata pelajaran yang harus kalian ikuti selama belajar di tingkat SMP ya. Ada 11 mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam ya, dengan jumlah jam pelajaran per minggunya adalah 3 jam. Kedua, pendidikan kewarganegaraan sama 3 jam. Kemudian matematika 5 jam pelajaran per minggunya. Kemudian bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggunya. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, seni budaya 3 jam pelajaran, Penjaskes 3 jam pelajaran, kemudian prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Nah, dengan frekuensi pertemuannya adalah sebagai berikut. Untuk PAI, PKN, kemudian seni budaya, Penjaskes, prakarya, dan bahasa Sunda, maka itu kalian akan mendapatkannya 1 kali seminggu ya, pertemuannya itu 1 kali per minggunya. Nah, sedangkan untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS itu rata-rata kalian setiap minggunya akan bertemu 2 kali, 2 pertemuan ya. Atau mungkin untuk bahasa Indonesia yang 6 jam itu ada yang 2 kali ya per minggunya dengan pembagian 3 jam 3 jam. Ada juga yang 3 kali dengan pembagian setiap pertemuannya adalah 2 jam 2 jam. Nah, ini mungkin sama seperti di SD juga ya. Untuk mata pelajaran ini semuanya ada, di SD juga sama. Nah, mungkin yang berbeda itu adalah kalau di SD mungkin yang mengajarkan semua mata pelajaran ini kurang lebih hanya 3 orang guru ya, yaitu guru kelas, ditambah guru agama dan guru penjas. Nah, kalau untuk di SMP, maka yang mengajarkannya itu sebanyak jumlah mata pelajarannya. Jadi kalau kita belajar sebanyak 11 mata pelajaran pembelajarannya ya. Nah, karena sampai saat ini kita masih dalam kondisi di masa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, maka untuk SMP Negeri 1 Babakan Cikao dan mungkin sebagian besar hampir seluruhnya sekolah di Kabupaten Purwakarta, kita akan melakukan proses pembelajaran secara online kembali atau secara daring ya, atau istilahnya pembelajaran jarak jauh ya, karena guru dan muridnya tidak berada di satu tempat, kalian di rumah, ibu juga di rumah.
ya, atau dengan kata lain pembelajaran dari rumah, ya. Nah, ini sekarang bentuk pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin ini juga di SD mungkin kalian sudah alami selama 1 tahun ke belakang. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Babakan Cikau, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini, proses PJJ-nya atau pembelajaran secara daringnya itu dengan menggunakan aplikasi atau media sosialnya adalah menggunakan grup WhatsApp, ya. Grup WhatsApp ini atau WA grup ini adalah pengganti ruang belajar kalian, kelas kalian, ya. Jadi grup WA itu sebagai kelas, ya. Nanti kalian akan masuk ke grup WA dengan diberi nama ruang belajar kelas apa. Misalnya kalau kalian 7A berarti ruang belajar kelas 7A, ya. Dimana di WA grup ini, di ruang belajar kelas ini, maka pertama anggotanya adalah siswa sebanyak 32 orang maksimalnya, ya. Kemudian guru mata pelajaran sebanyak 11 orang. Nah, itu di sana di WA grup ini, ya. Jadi semua proses pembelajaran akan dilakukan di WA grup ini. Nanti guru akan mengajar di sini, memberikan materinya di sini, memberikan tugas-tugasnya di sini, memberikan ulangannya juga di sini di WA grup. Dan kalian juga bisa melakukan diskusi dan tanya jawab melalui WA grup ini, ya. Jadi WA grup ini adalah sebagai ruang belajar atau sebagai kelas kalian ketika melakukan pembelajaran secara online. Selain WA Group, kita juga nanti akan menggunakan Google Classroom, ya. Terutama ini dalam Google Classroom ini akan digunakan ketika kalian mengirimkan tugas-tugas, ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapelnya masing-masing. Oke. Nah, ini. Lalu bagaimana proses pembelajarannya, ya? Nah, dalam proses pembelajaran sebenarnya seperti biasa saja. Kalian akan menerima materi, kemudian kalian akan mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan, ya. Kemudian juga nanti akan melakukan ulangan sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian kalian ketika belajar, gitu ya. Di situ seperti itu, seperti biasa, seperti itu, ya. Nah, Ibu minta silahkan manfaatkan grup WA ini dengan seefektif mungkin sehingga kalian bisa belajar dengan baik, memperoleh ilmu yang lebih mendetail, lebih mendalam, ya. Jangan ragu, jangan malu untuk melakukan diskusi dan tanya jawab dengan setiap guru mata pelajaran. Oke, gitu ya. Nah, lalu dalam kurikulum 2013 itu bagaimana proses penilaiannya? Nilai kalian itu dari mana saja diperolehnya? Nilai rapot kalian itu diperoleh dari mana saja, ya? Ada 3 aspek yang akan dinilai dalam proses penilaian di kurikulum 2013. Pertama yang akan dinilai itu adalah sikap. Nah, ini sikap adalah aspek pertama yang akan menentukan naik kelas tidaknya kalian ke tingkat berikutnya, ya. Nah, artinya apa? Artinya diharapkan selama kalian melakukan proses pembelajaran ini akan terbentuk sikap-sikap yang baik menuju visi yang sudah kita bahas tadi, yaitu membentuk akhlakul karimah, ya. Nah, sikap apa aja sepertinya yang akan kita kembangkan, yang harus terbentuk pada diri kalian, ya. Di antaranya adalah sikap religius, ya. Artinya di sini religius di sini adalah kalian bisa menjalankan, dapat mengamalkan semua ajaran agama yang kalian anut, ya. Di sini ini yang diharapkan.
Yang kedua, sikap yang diharapkan tuh kalian bisa mandiri. Nah, apalagi sekarang pembelajarannya daring. Kalian tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, ya. Kalian di rumah dengan orang tua. Nah, tanpa ada pengawasan dari guru, kalian dapat secara mandiri melaksanakan proses pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, ya, secara mandiri tanpa pengawasan dari Bapak Ibu guru. Nanti dibantu oleh orang tua, kalian akan diawasinya, ya. Berikutnya, sikap apa yang diharapkan akan terbentuk? Sifat disiplin, ya. Disiplin ini berarti apa ya? Mudahnya itu mentaati aturan yang ada, ya. Contoh yang paling mudah aja, nanti proses pembelajaran itu setiap harinya akan dimulai pada jam 7 pagi. Nah, walaupun kalian di rumah tidak ke sekolah, maka setiap hari Senin sampai Jumat, maka setiap jam 7 pagi itu kalian harus sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran, walaupun hanya melalui WA, ya. Jadi jam 7 nanti sudah siap dengan seragamnya, menggunakan seragam, ya. Ingat, disiplin tuh. Salah satunya nanti setiap hari, walaupun di rumah kalian belajar secara online, kalian tetap menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Senin menggunakan pramuka, Selasa menggunakan putih biru, nanti hari Rabu menggunakan kampret atau kebaya, hari Kamis menggunakan batik khas, dan hari Jumat menggunakan pakaian muslim. Nah, itu disiplinnya, ya. Kemudian sikap yang lain yang diharapkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini apa saja? Misalnya minimal kalian bertanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian sikap yang lain, misalnya bergotong royong, ya, silakan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Secara bergotong itu akan lebih mudah dan akan lebih ringan, ya. Itu yang pertama, yang akan dinilai dari setiap proses pembelajaran. Yang kedua adalah aspek pengetahuan, ya. Aspek pengetahuan tentu ini akan berhubungan dengan kompetensi atau materi-materi yang kalian pelajari, ya. Misalnya kalau selama 1 semester ini kita akan belajar IPA misalnya 5 bab, 5 kompetensi dasar, ya, maka nilai yang harus kalian capai di sini minimal nilainya adalah nilai KKM. Masih ingat itu apa KKM? Yaitu kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai minimal yang harus kalian capai, ya, dari ulangan, dari tugas. Nah, nilainya itu harus minimal. Misalnya untuk IPA nilai KKM-nya 70, maka nilai minimal yang harus kalian capai dalam mata pelajaran IPA adalah 70, ya. Oke. Kemudian keterampilan. Nah, ini keterampilan juga sama. Hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan kalian dalam melakukan sesuatu, ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini, ya. Nilai pengetahuan diperoleh dari mana? Misalnya kalian melaksanakan penilaian harian, ya. Nah, selanjutnya dari mana kita akan memperoleh nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan tadi, ya. Nah, ini yang pertama, nilai pengetahuan itu akan kita peroleh pertama dari ulangan harian atau penilaian harian yang kalian kerjakan, ya. Nanti setiap akhir bab atau setiap selesai satu kompetensi dasar, biasanya guru mapel akan memberikan ulangan harian, ya, atau penilaian harian, ya. Nah, nanti untuk ulangan harian ini atau ulangan-ulangan yang lainnya itu nanti tidak mengerjakan seperti biasa dengan menggunakan kertas, ya. Tapi nanti dalam pembelajaran secara online ini setiap ulangan atau setiap penilaian akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form, ya. Nanti itu jadi aplikasinya menggunakan Google Form, ya. Jadi nilai pengetahuan itu pertama tadi dari penilaian harian,
yang kedua dari penilaian tengah semester ya. Ini tengah semester biasanya setelah 8 atau 9 minggu. Nah, kalian akan melakukan penilaian tengah semester. Dan kemudian setelah 6 bulan proses pembelajaran akan ada penilaian akhir semester. Dan kemudian di akhir tahun akan ada penilaian akhir tahun ya. Nah, semuanya ini nanti ulangan ini dilakukan kalau kita masih dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, maka penilaian ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, selain itu, nilai pengetahuan itu dapat juga diperoleh dari tugas-tugas harian kalian. Misalnya ketika kalian mengerjakan latihan soal ya dan sebagainya itu. Lalu bagaimana dengan nilai untuk aspek keterampilan ya? Nah, ini contohnya kalau dalam mata pelajaran IPA misalnya keterampilan dalam melakukan praktikum ya. Nah, walaupun misalnya nanti kita tidak ke sekolah, tapi mungkin nanti bisa kalian melakukan praktikum di rumah dengan dibimbing oleh bapak ibu gurunya, dengan dipandu oleh lembar kerja ya. Terus keterampilan lain contohnya apa? Misalnya membuat laporan. Jadi setelah praktikum kalian membuat laporan, atau misalnya ada tugas coba cari referensi tentang suatu penyakit, misalnya dari mulai penyebabnya ya, gejala-gejalanya dan sebagainya. Nah, laporan yang kalian buat itu adalah salah satu nilai keterampilan yang bisa kalian peroleh. Yang lainnya misalnya melakukan diskusi, kemampuan kalian dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Atau untuk pelajaran lain, misalnya membuat boneka menong dari ekobrik, misalnya untuk pelajaran prakarya ya. Atau kalian menggambar pemandangan dalam pelajaran SBK. Nah, itu juga merupakan nilai-nilai dari aspek keterampilan ya. Oke, selanjutnya. Nah, 11 mata pelajaran yang akan kalian ikuti di SMP ini dengan jumlah jam 38 jam per minggunya, itu nanti akan dipetakan dalam bentuk jadwal pelajaran yang disebarkan menjadi 5 hari per minggunya, yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, untuk setiap harinya itu kalian akan belajar selama sebanyak 9 jam pelajaran. Tiap jam pelajarannya untuk pembelajaran secara online itu adalah selama 25 menit. Jadi kalau misalnya satu pelajaran itu 3 jam, maka waktunya 3 kali 25 menit, yaitu sebanyak 75 menit ya. Nah, itu. Nah, jadwal pelajarannya mungkin yang agak berbeda di SMP dengan di SD. Kalau di SMP itu menggunakan kode-kode berupa nomor urut ya, berupa nomor. Nomor ini adalah merupakan nomor urut dari guru-guru yang akan mengajar. Contoh misalnya di kelas 7A, jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu adalah pelajaran untuk nomor urut 222. Nah, nomor 2 itu siapa? Nomor 2 itu di sini adalah Bu Haji Suryati. Bu Haji Suryati itu mengajar apa? Mengajarkan bahasa Indonesia. Maka ketika jam ke-1, ke-2, dan ke-3 kalian akan belajar bahasa Indonesia. Itu ya contohnya. Nanti mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Nah, selain kita tadi belajar berbagai macam mata pelajaran ya, ini tujuannya adalah apa? Mencapai prestasi ya dalam bentuk akademik ya. Nah, selain melalui proses pembelajaran di dalam kelas dengan belajar berbagai macam pelajaran, maka karakter atau akhlakul karimah yang akan dibentuk itu bisa juga diperoleh dari kegiatan yang lain ya, tidak hanya dari belajar saja. Kegiatannya apa? Yaitu dari kegiatan yang disebut sebagai kegiatan pembiasaan. Mungkin ada istilah segala sesuatu yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus atau berkesinambungan sehingga menjadi suatu kebiasaan, itu akan lebih mudah ya kita lakukan. Dengan seringnya kita melakukan,
akan lebih mudah ketika kita akan mengerjakannya. Apa saja kegiatan pembiasaan yang diharapkan dapat membentuk karakter kalian menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Antara lain misalnya di sini dalam kegiatan pembiasaan upacara bendera. Nah, upacara bendera itu diharapkan ini sikap disiplin, sikap bertanggung jawab, sikap bergotong royong dapat terbentuk, ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada hari Senin. Nah, karena kita sekarang pembelajarannya online, ada nggak upacaranya? Ada, ya. Tapi upacaranya juga secara online. Nanti seperti apa? Nanti kalian akan lihat. Biasanya yang sudah dilakukan itu adalah kalian akan menyaksikan upacara dalam bentuk video, ya. Oke, itu yang pertama. Kegiatan berikutnya, kegiatan pembiasaan berikutnya adalah apa? Yaitu membaca Asmaul Husna, ya. Diharapkan dengan sering kita mengagungkan nama-nama Allah, maka akan lebih mendekatkan kita dengan Allah, ya, sehingga kita selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu yang lainnya yaitu menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Nah, di sini diharapkan dengan seringnya kita menyanyikan lagu-lagu nasional akan terbentuk sikap nasionalisme yang tinggi pada diri kalian, ya. Lebih menghargai perjuangan para pejuang sehingga kita lebih menghargai apa yang sudah mereka perjuangkan dengan belajar yang baik, ya. Itu juga salah satunya. Berikutnya kebiasaan yang lain adalah membaca surat-surat pendek. Nah, ini nanti mungkin ada di SMP 1 bab kita ada yang namanya kelas tahfiz, yaitu kelas yang mungkin akan lebih ditekankan dengan penghafalan surat-surat pendek, terutama juz 13 atau juz 30, ya. Oke, kemudian pada Jumat, nah ini biasanya ada kegiatan kuliah Jumat pagi atau Jumpa, ya. Biasanya diisi dengan materi-materi keagamaan. Nah, ini biasanya setiap hari Jumat tidak hanya ini saja, ya. Mungkin ada kegiatan yang lain, misalnya seperti olahraga bersama. Nah, ini ya biasanya juga dilakukan setiap hari Jumat, ya. Atau nanti misalnya dengan melakukan kegiatan Jumsih, Jumat bersih, ya. Jumsih, Jumat bersih. Nah, ini juga biasanya dilakukan pada hari Jumat. Nah, ini, ya. Salah satunya dalam rangka kita tadi menciptakan lingkungan yang asri, ya. Diharapkan dengan lingkungan yang asri maka kita belajar bisa lebih nyaman, ya. Oke, itu. Selain itu apalagi? Nah, tadi kan selain berprestasi dalam bidang akademik, kita juga diharapkan berprestasi dalam bidang non akademik. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu didukung oleh, nah ini, ya, ekstrakurikuler, ya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri Babakan C itu tuh banyak, tapi mungkin untuk di masa pandemi ini untuk sementara waktu ekstrakurikulernya ditiadakan, ya. Nah, ini detailnya tentang apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri Babakan Cikol nanti akan dibahas oleh pemateri yang lain, ya, khusus untuk materi ekstrakurikuler.